Tanah Jawa menyimpan potensi yang luar biasa. Bukan hanya kaya akan alamnya, namun juga kaya akan budaya dan sejarah. Luas pulau ini memang hanya menempati urutan kelima di Indonesia, namun hasil tanahnya bisa memenuhi konsumsi untuk seluruh wilayah di tanah air. Meskipun saat ini penduduk Jawa mayoritas beragama Islam, tanah Jawa juga pernah menjadi tuan rumah untuk kepercayaan masa lalu yang hingga kini masih meninggalkan jejaknya. Candi-candi peninggalan agama Hindu-Buddha dari abad ke-8 terus bermunculan dari tanah Jawa. Sebagai millennials, kita wajib melestarikannya. Banyak candi yang masih berdiri dengan gagah dan megah, yang saat ini digunakan untuk wisata, belajar sejarah, dan lain sebagainya. Berikut adalah 8 candi termegah di Indonesia versi On This Way. Candi Borobudur menjadi candi Buddha terbesar dan termewah di Indonesia. Borobudur merupakan candi peninggalan kerajaan Buddha. Sebagai salah satu peninggalan Buddha yang terkenal, Borobudur tentu memiliki keistimewaan. Di antaranya pencapaian estetika arsitektur. Dengan terdapat banyaknya relief dan juga stupa. Megahnya Borobudur juga memiliki daya tarik tersendiri, khususnya bagi wisatawan. Candi Borobudur terdiri dari 3 buah tingkatan. Tingkat pertama disebut dengan Kamadhatu. Pada bagian ini terdapat relief yang berjumlah 160 buah, yang memisahkan Karmawi Bangga, atau melambangkan alam bawah yang menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. Pada tingkat yang kedua yaitu Rupadatu. Pada tingkat ini berupa 4 buah teras. Teras itu seolah membentuk lorong yang berputar. Di tingkat Rupadatu terdapat 1.300 relief. Pada tingkat kedua ini terdapat beberapa patung Buddha berukuran kecil. Dengan jumlah keseluruhan yaitu 432 patung. Yang terletak di dalam suatu relung terbuka yang ada di sepanjang pagar Langkan, yaitu suatu bentuk peralihan dari Rupadatu dan Arupadatu. Tingkat yang teratas yaitu Arupadatu. Di tingkat ini sama sekali tidak dihiasi relief pada dindingnya. Bentuk dari lantai Arupadatu yaitu lingkaran. Di sini ada 72 stupa kecil, yang tersusun dari 3 buah barisan yang seolah mengelilingi stupa induk. Di dalam stupa terdapat juga patung Buddha. Di bagian tengah Arupadatu terdapat sebuah stupa induk. Stupa ini memiliki patung Buddha dan mempunyai ukuran paling besar daripada stupa lainnya. Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus merupakan candi terindah dan termegah di Asia Tenggara. Candi ini menurut prasasti Shiwagra, dibangun pada masa Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno, yaitu sekitar pertengahan abad ke-9. Candi Prambanan yang berdiri menjulang setinggi 47 meter ini agak lebih tinggi 5 meter dari Candi Borobudur. Di area ini terdapat lebih dari 200 candi yang berada di kompleks Candi Prambanan. Ada sebanyak 150 candi yang terletak di sisi luarnya, dan beberapa candi kecil lain yang terdiri dari 4 candi sudut, 2 candi apit dan 4 candi kelir. Bangunan candi ini dipersembahkan untuk Trimurti atau 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahma, dewa pencipta, Wisnu, dewa pemelihara, dan Siwa, dewa pemusnah. Di kompleks candi ini terdapat arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter, yang menunjukkan bahwa Dewa Siwa lebih diutamakan. Candi Prambanan memiliki relief yang kental dengan karya sastra Hindu, Ramayana dan Krishnayana. Relief ini menceritakan kisah saat Sinta istri Rama yang diculik oleh Rahwana. Kemudian diteruskan dengan Hanuman yang datang ke Alengka, untuk membantu Rama. Hingga akhirnya bisa membawa Sinta pulang. Selain relief Ramayana dan Krishnayana, ada juga relief Lokapala Brahmana dan Dewata. Relief ini berada di atas tembok tubuh candi. Relief ini menggambarkan para dewata, Resi Brahmana dan arca dewa-dewa Lokapala. Candi Sewu. Kompleks Candi Sewu merupakan kumpulan candi Buddha yang ada di sekitar Prambanan. Memang popularitasnya tak setinggi Borobudur atau Prambanan.
Candi Sewu menjadi candi Buddha terbesar kedua di Indonesia setelah Borobudur. Terletak 800 meter di utara Candi Prambanan, keberadaan Candi Sewu yang bercorak Buddha dengan Candi Prambanan yang bercorak Hindu menunjukkan adanya toleransi beragama yang tinggi saat itu. Candi ini mengalami kerusakan akibat gempa di Yogyakarta. Meski begitu, Candi Sewu merupakan salah satu candi yang megah dengan memiliki luas panjang 185 meter dan lebar 165 meter. Serta tinggi candi utamanya 30 meter. Candi Borobudur memang memegang gelar sebagai candi terbesar di Indonesia, namun kompleks terbesarnya justru jatuh ke Candi Sewu. Dalam satu kompleksnya ada sekitar 249 candi serta 8 arca dwarapala. Candi Plaosan. Candi Plaosan yang dibangun Rakai Pikatan memiliki beberapa keunikan dibanding candi lain, yaitu dua candi utamanya yang kembar. Candi Plaosan terletak sekitar 1 km dari Candi Sewu dan Candi Prambanan. Kompleks ini dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Rakai Pikatan dan Sri Kahulunan pada zaman Kerajaan Mataram kuno. Kompleks Candi Plaosan terdiri atas Candi Plaosan Lor dan Candi Plaosan Kidul. Pada masa lalu, kompleks percandian ini dikelilingi oleh parit berbentuk persegi panjang. Sisa struktur tersebut masih bisa dilihat sampai saat ini di bagian timur dan barat candi. Kompleks Candi Plaosan Lor memiliki dua candi utama. Candi yang terletak di sebelah kiri atau sebelah utara, terdapat relief yang menggambarkan tokoh-tokoh wanita, dan candi yang terletak di sebelah kanan atau selatan, dengan relief yang menggambarkan tokoh-tokoh laki-laki. Di bagian utara kompleks terdapat beberapa arca Buddhis. Kedua candi induk ini dikelilingi oleh 116 stupa perwara serta 50 buah candi perwara, juga parit buatan. Pada masing-masing candi induk terdapat 6 patung atau arca Dhyani Bodhisattva. Walaupun candi ini adalah candi Buddha, tetapi gaya arsitekturnya berpadu antara agama Buddha dan Hindu. Candi induk selatan atau Plaosan Lor dipugar pada tahun 1962 oleh Dinas Purbakala. Dan pada tahun 1990-an, dipugar oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah. Kompleks Candi Dieng. Candi Dieng merupakan sebuah kompleks candi Hindu Siwa. Terletak di tanah dataran tinggi Dieng, dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, berukuran panjang 1 km dan lebar 0,8 km. Di sebelah utara terletak Gunung Perahu. Candi Dieng berjumlah 8 bangunan, dengan nama-namanya yang diambil dari nama pewayangan. Di antaranya seperti Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, Candi Bima, Candi Dwarawati, dan Candi Gatotkaca. Posisinya yang cukup tinggi membuat suhu udara di kawasan ini sangat dingin bagi orang Indonesia. Pada siang hari suhu udara pada kisaran 15 derajat sampai 20 derajat Celcius, dan 10 derajat Celcius pada malam hari. Sedangkan pada bulan-bulan tertentu suhu bisa mencapai 0 derajat Celcius. Maka tak heran jika banyak orang yang menjuluki Dieng sebagai Eropanya Indonesia. Sebagaimana pada umumnya candi-candi di Jawa, Candi Dieng memiliki corak agama Siwa. Dari sebuah prasasti yang ditemukan di dalam kompleks, terdapat angka tahun 713 Saka atau sama dengan 809 Masehi, sehingga kemungkinan besar candi-candi Dieng berasal dari abad 8 sampai 9. Namun terdapat kemungkinan lain bahwa candi-candi tersebut ada yang lebih tua yaitu dari sekitar pertengahan abad 8. Candi Ijo. Candi yang posisinya paling tinggi di daerah Yogyakarta, yang menyuguhkan panorama alam dan juga budaya. Diperkirakan dibangun sekitar abad ke-10 hingga ke-11, tepatnya di Gumuk Ijo atau Bukit Hijau yang memiliki ketinggian mencapai 410 meter di atas permukaan laut. Karena ketinggiannya, tak hanya bangunan candi saja yang dapat dinikmati,
tapi juga panorama alam di bagian bawahnya berbentuk teras-teras. Adapun kompleks candi ini terdiri atas 17 struktur bangunan yang terbagi menjadi 11 teras berundak. Teras pertama sebagai halaman ke pintu masuk berupa teras berundak membujur dari arah barat ke arah timur. Pada teras ke-11 terdapat bangunan candi utama. Di dalam bilik candi induk terdapat lingga yoni yang melambangkan Dewa Siwa yang menyatu dengan Dewi Parwati. Sedangkan di dinding luarnya terdapat relung-relung untuk menempatkan arca Agastya, Ganesha, dan Durga. Bangunan di teras ke-11 berbentuk pagar keliling, 8 unit lingga patok dengan 4 bangunan di antaranya 1 candi utama dengan 3 candi perwara. Penempatan bangunan di tiap teras disesuaikan dari kesakralannya. Pasalnya bangunan di teras tertinggi merupakan bangunan paling sakral. Candi Gedong Songo berada di atas ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Candi Gedong Songo merupakan objek wisata yang cukup komplit. Wisatawan tidak hanya bisa menikmati cantiknya 9 candi yang berada di lereng Gunung Ungaran yang berhawa sejuk. Diperkirakan dibangun pada masa Wangsa Shailendra, yakni abad 9. Ditemukan oleh Raffles pada 1804. Nama Gedong Songo sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu gedong dan songo. Gedong sendiri berarti bangunan, sedangkan songo adalah 9. Meskipun menurut nama yang diberikan adalah 9 kelompok candi, namun saat ini hanya terdapat 5 kelompok candi yang masih utuh. Sisa bangunan lainnya hanya berupa reruntuhan. Jarak antara satu candi dengan candi berikutnya sekitar 100 hingga 500 meter dengan jalan yang menanjak. Setiap candi menawarkan pemandangan yang berbeda-beda. Semakin tinggi, pemandangan akan semakin indah, ditambah kabut-kabut tipis yang menyelimuti. Kawasan candi ini memiliki bioenergi terbesar dan terbaik di Asia. Bahkan, bioenergi yang berada di kawasan pegunungan Tibet pun kalah. Sungguh, sesuatu hal yang membanggakan dan juga mengesankan. Candi Ratu Boko terletak 3 km selatan Candi Prambanan. Terlihat kemegahan Candi Ratu Boko berdiri di atas bukit, dengan ketinggian kurang lebih 195 meter di atas permukaan laut. Situs ini sebenarnya bukan candi, melainkan reruntuhan dari sebuah kerajaan. Maka tidak jarang orang menyebutnya Kraton Boko. Situs itu merupakan istana Ratu Boko, ayah Lara Jonggrang. Diperkirakan situs Ratu Boko dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Shailendra yang beragama Buddha, namun kemudian diambil alih oleh Raja-Raja Mataram Hindu. Peralihan pemilik itu menyebabkan bangunan Kraton Boko dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddhisme. Pada area situs Ratu Boko ditemukan sebuah prasasti berangkat tahun 792 Masehi yang dinamakan Prasasti Abayagiri Wihara. Isinya mendasari dugaan bahwa Kraton Ratu Boko dibangun oleh Rakai Panangkaran. Itulah 8 candi termegah di Indonesia versi On This Way. Sepatutnya kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia yang memiliki segudang kekayaan alam, budaya, dan sejarah. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, alangkah baiknya untuk mengeklik tombol subscribe serta nyalakan tombol loncengnya, agar Sobat OTW bisa selalu update info menarik selanjutnya.